Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arun Channel. Saya di sini ingin menjelaskan tentang simulasi bisnis bersama Cindy Octavia. Nah, di sini ada simulasi bisnis. Ide perencanaan bisnis. Ide perencanaan bisnis adalah ide bisnis marketable atau bisa menjual yang bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya juga memiliki dibagi beberapa faktor, yaitu sumber daya waktu, sumber daya keuangan, sumber daya manajemen, dan sumber daya manusia. Lalu ada ide bisnis bisa dilakukan dengan beberapa cara. Satu, dengan pengalaman. Misalnya Anda mempunyai pengalaman di bisnis yang lalu, nah di situ bisa jadi pelajaran untuk bisnis kedepannya. Searching di internet, jika ada yang kurang paham atau apa, kita bisa searching di internet atau survei lapangan. Kita mau buka tempat makan, ya kan, kita nyari survei dulu ke tempatnya, bagaimana tempatnya di situ, atau ramai ataukah sepi gitu. Itu bisa buat jadi pertimbangan. Lalu inovasi dan modifikasi. Nah, di sini ada model bisnis adalah konsep dasar dari sebuah usaha agar bisa meraih keuntungan. Model bisnis bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jenis produk, strategi pasar, dan strategi harga. Untuk jenis produk mungkin kita bisa lebih kreatif lagi untuk menu-menunya gitu, kayak kalau yang standar kayak ada yang geprek atau ayam goreng atau pecel lele, itu kan udah biasa ya. Kita harus bisa membuat inovasi itu yang lebih unik untuk yang disukai masyarakat. Untuk strategi pasar, kita bisa lihat dari jenis produknya, itu bisa buat dari anak kecil kah, remaja, orang tua, ataupun untuk semua orang bisa. Untuk strategi harga, dari sini kita bisa lihat dari bahan-bahannya, dengan kita jual di mana, itu bisa dilihat dari strategi harga di sini. Di sini lalu ada manfaat model bisnis. Manfaat model bisnis adalah untuk pengaduan sebagai berikut. 1. Memahami mekanisme perusahaan bekerja. Artinya, bagaimana memahami kegiatan operasional perusahaan, harus lihat mekanisme penjualan, mekanisme produk, mekanisme pengelolaan keuangan, yaitu supaya kita tahu alur sebuah perusahaan. 2. Supaya kita tahu gambaran nilai yang kita hasilkan, apa yang kita bisa jual ke masyarakat. 3. Supaya kita tahu perusahaan atau penghasilan atau revenue. Lalu sini adalah komponen model bisnis. Sini ada 6 komponen model bisnis. Yang pertama yaitu key activity atau kegiatan yang memerlukan untuk menjalankan model bisnis perusahaan. 2. Key ratio, sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, key partner, aliansi bisnis yang melengkapi aspek-aspek lain dari model bisnis. Yang keempat, value proposition, nilai yang bisa kita tawarkan kepada customer. Kelima, customer segment, pemilihan pelanggan atau pangsa pasar. 6. Jalan sasaran yang digunakan untuk berhubungan dengan pihak lain. 7. Customer relationship. 8. Cost, struktur biaya pengguna dana. 9. Revenue stream, cara perusahaan menghabiskan pendapatan. Ini kita lanjut lagi, ada 2 karakteristik cost struktur. Fixed cost, biaya yang tetap yang tidak dipengaruhi volume produksi. Ada variable cost, biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produk. Strategi cost bisa menggunakan 2 metode, yaitu economy of scale dan economies of scope. Economy of scale adalah keuntungan biaya yang bisa didapat seiring dengan bertambahnya volume produksi. Dengan bertambahnya volume produksi, maka cost per unit menjadi turun. Economy of scope adalah keuntungan biaya yang bisa didapatkan seiring dengan bertambahnya skop operasi atau jenis produk dengan
Bertambahnya skop operasi atau jenis produk dengan sharing rescue, maka cost per unit menjadi turun. Lalu sini ada 3 analisa situasi dalam kondisi pasar, yaitu SWOT analysis, quarter 5 analysis, dan pastel analysis. SWOT analysis adalah merupakan metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Lalu Fire Force adalah metode yang digunakan untuk mengetahui ancaman pengaruh faktor eksternal terhadap perusahaan. Ini lagi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi ancaman. 1. Loyalitas pelanggan, 2. Diferensiasi produk, 3. Biaya investasi, 4. Kebijakan pemerintah. Dan di sini ada lagi bargaining power of buyer. Daya tawar dari pembeli akan berpengaruh terhadap suatu perusahaan apabila 1. Kelompok pembeli terpusat atau sedikit, 2. Produk yang dibeli dengan jumlah yang cukup besar, 3. Produk yang dibeli adalah produk standar atau tidak teridentifikasi, 4. Pembeli mempunyai informasi lengkap mengenai suatu produk. Lalu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Cindy. Cindy, dipersilakan. Untuk saya dari situ saja, sekian, terima kasih. Halo, nama saya Cindy Octavia Purba. Saya akan melanjutkan pembahasan dari tim saya, Aryo. 4. Bargaining power of suppliers. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Di antaranya, 1. Pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. Ketika pemasoknya hanya sedikit, maka akan menjadi ancaman untuk kita karena kita tidak bisa membeli kepada pemasok lain. Jadi ketika pemasok tersebut menaikkan harga, kita harus tetap membeli dari pemasok tersebut. Nah, yang kedua, tidak ada produk pengganti. Contohnya ketika supplier menaikkan biaya bahan baku, kita harus tetap membelinya. Untuk yang ketiga, industri bukan satu-satunya tempat pemasok menjual produknya. Pelanggan pemasok tersebut cukup banyak, artinya kita hanya salah satu pelanggannya. Jadi ketika kita tidak mampu membeli barang dari mereka dengan harga yang telah ditetapkan, maka mereka akan menjualnya kepada konsumen yang lain. Untuk yang keempat, kelompok pemasok melakukan integrasi maju pada suatu industri. Pemasok berkolaborasi untuk menaikkan harga sehingga kita mau tidak mau harus membelinya karena harga pemasok lainnya juga sudah naik. Selanjutnya yang terakhir, switching cost yang dibutuhkan untuk beralih ke produk pemasok tidak besar. Jadi ketika supplier berpindah konsumen dari kita ke konsumen lain, biaya perpindahannya kecil, tidak terlalu besar. Hal ini akan mengancam kita juga atau berpengaruh negatif kepada kita. Berikutnya, pastel analysis. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu industri meliputi komponen utama. 1. Political factor. Faktor pertama yang dievaluasi melalui analisis pastel adalah political factor. Faktor ini sejauh mana kebijakan pemerintah dan pemerintah dapat berdampak pada perusahaan dan merek. Menurut Oxford School of Marketing, hal ini mencakup analisis mengenai kebijakan politik dan stabilitas serta kebijakan perdagangan, fiskal, dan perpajakan. Selanjutnya, economic condition. Lingkungan ekonomi yang cocok dengan merek kamu dapat dinilai melalui demografi tertentu hingga pada tingkat nasional. Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga, pendapatan konsumen, dan tingkat kemiskinan. Faktor-faktor ini mungkin memiliki dampak jangka panjang langsung atau tidak langsung pada merek. Faktor ini juga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya, social kultural. Dimensi sosial yang dimaksud adalah karakteristik demografi, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai populasi di mana organisasi beroperasi. Ini termasuk tren populasi seperti tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi
usia, distribusi pendapatan, sikap karir, penekanan pada keselamatan, kesadaran kesehatan, sikap gaya hidup, dan hambatan budaya. Faktor sosial ini sangat penting jika Anda ingin menargetkan produk pada karakteristik pelanggan tertentu. Selain itu, faktor ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja lokal dan kesediaannya untuk bekerja. Yang selanjutnya, teknologikal. Faktor ini berkaitan dengan inovasi dalam teknologi yang dapat mempengaruhi operasi industri dan pasar secara menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini mengacu pada insentif teknologi, tingkat inovasi, otomatisasi, aktivitas penelitian dan pengembangan, perubahan teknologi, dan jumlah kesadaran teknologi yang dimiliki oleh pasar sasaran. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan untuk memasuki atau tidak memasuki industri tertentu. Selanjutnya, legal regulatory factor. Faktor ini mungkin memiliki beberapa tumpang tindih dengan faktor politik, namun yang termasuk dalam faktor ini adalah undang-undang yang lebih spesifik. Misalnya, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang hak cipta dan paten, serta undang-undang kesehatan dan keselamatan. Anda perlu mengetahui apa yang legal dan apa yang tidak legal agar promosi dan penjualan produk dapat berjalan sukses dan sesuai etika. Kita masuk ke perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran itu 1. Segmentation, 2. Targeting, 3. Positioning, 4. Market mix. Perencanaan pemasaran yang pertama yaitu segmentasi, yang dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan seperti demografi, yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Yang kedua, geografi, seperti negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Untuk psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Yang terakhir, perilaku, mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua, targeting. Targeting ini contohnya ukuran, kemungkinan besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Selanjutnya, profitabilitas, segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu. Bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut. Selanjutnya, aksesibilitas, kemungkinan mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target pasar tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Mengingat segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Yang selanjutnya, fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda-beda. Yang terakhir, perbedaan. Harus ada perbedaan ukuran antara segmen. Yang ketiga, positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau merek kamu dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau merek kamu dilihat lebih unggul dari pesaing. Untuk menentukan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. 1. Tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar kamu tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang menghadang, kamu pun dapat merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Ketiga, identifikasi unique selling proposition (USP). Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa kamu berikan dan tidak dapat ditemukan di pesaing lain. Yang terakhir, kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan kamu memberi penawaran menarik yang sulit untuk ditolak mereka. Dan yang keempat atau yang terakhir, marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Konsep besar dari marketing mix adalah memastikan pilihan produk tepat di waktu dan tempat yang tepat, juga dengan harga yang tepat. Selanjutnya, produk life cycle.
Produk life cycle 1. Introduction. Pada fase ini, penjualan berkembang lambat dikarenakan produk baru diperkenalkan ke pasar. Profit juga belum didapatkan dikarenakan pengeluaran yang besar untuk investasi awal produk. Yang kedua, growth. Pada fase ini, pasar mulai aware dan menerima produk yang diperkenalkan dan mulai mendapat profit. Yang ketiga, maturity. Pada fase ini, perkembangan penjualan produk lambat dikarenakan sudah mulai mendapatkan seluruh potensial customer. Profit yang didapatkan stabil atau menurun dikarenakan meningkatnya kompetensi persaingan. Sekian penjelasan kami tentang pemilihan ide bisnis. Terima kasih.